Assalamualaikum, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Tematik yang akan kita bahas kali ini masih tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitar kita. Pembelajaran 3. Sebelum belajar, let's say basmalah. Tujuan pembelajaran 3 kali ini yang pertama, membaca wacana yang berjudul kertas di sekitar kita. Yang kedua, mengamati benda-benda di sekitar yang terbuat dari kertas. Yang ketiga, diskusi tentang penghematan dalam penggunaan kertas. Yang keempat, mencari arti dari kata yang diberikan. Yang kelima, mengiringi lagu dengan menggunakan pola irama. Yang keenam, mengamati alat pengukuran. Yang ketujuh, melakukan pengukuran tinggi badan. Yuk kita simak pembelajarannya. Pada pembelajaran 3 ini akan ada wacana yang berjudul kertas di sekitar kita. Kalian bisa membacanya di buku tematik kalian masing-masing ya. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti benda-benda yang digunakan berikut ini. Contoh lain benda yang terbuat dari kertas seperti tisu, kardus, dan koran. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Berikut adalah tahapan pembuatan kertas. Yuk kita simak tahapannya. Yang pertama, kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terikat. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Selesai. Selanjutnya, kertas bisa diolah menjadi barang-barang yang kalian inginkan. Kertas memiliki sifat ringan, mudah robek, mudah terbakar, dan dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Kertas juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihan kertas. Benda yang terbuat dari bahan kertas lebih ringan daripada bahan lainnya. Kekurangan kertas tidak tahan panas dan mudah terbakar. Tidak tahan air, jadi mudah robek. Dari wacana yang berjudul kertas di sekitar kita, ada beberapa kata yang kita temukan. Berikut arti dari kata-kata tersebut. Kalian bisa menulisnya di buku tematik kalian masing-masing ya. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Berikut adalah pendapat Udin dan Siti tentang menghemat kertas. Kalian juga bisa menuliskan pendapat kalian tentang bagaimana cara menghemat kertas. Kalian bisa tuliskan di buku tematik kalian masing-masing ya. Apakah kertas bisa dijadikan alat musik? Tidak, karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya, gendang.
Gendang merupakan alat musik ritmis asli Indonesia. Gendang terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya lalu ditutup dengan kulit hewan. Cara memainkannya dengan dipukul. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Pohon berikut ini adalah pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas, yaitu pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon mana ya yang paling tinggi? Tinggi badanmu akan berbeda dengan tinggi temanmu. Apakah semua panjang dan tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tidak. Benda yang akan kita ukur panjangnya juga menentukan alat ukur yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang buku, meja, tinggi badan, dan panjang lingkar pinggang akan berbeda alat ukur yang kita gunakan. Masih ingatkah kalian benda apa ini? Iya, benda ini adalah alat untuk mengukur. Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama ada meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan oleh penjahit atau penjual kain untuk mengukur kain dan mengukur panjang bagian tubuh seperti lingkar pinggang, lengan, dan kaki. Meteran pita dapat mengukur kain hingga kurang lebih 150 cm. Selanjutnya, meteran saku. Meteran saku biasa juga disebut dengan meteran roll kecil. Biasanya digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran saku dapat mengukur panjang benda hingga 10 meter. Alat ini dinamakan meteran saku karena dapat dimasukkan ke dalam saku dan dibawa kemana-mana. Selanjutnya meteran roll. Meteran roll atau meteran roll besar biasa digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Meteran roll dapat mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter, seperti lapangan, halaman sekolah, dan lainnya. Berikut adalah satuan panjang yang perlu kalian ketahui. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, dan milimeter. Kalian masih ingat ya? Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan giat. Terima kasih. Dah.